Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad Mustafa wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam dilimpahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika kita amati anna sababa dzukina wa ta'akhurina tu'tina an islamina, sebab-sebab lemahnya kita, kemungkinan kita umat Islam, hakikatnya jauhnya kita dari Islam kita. Semakin umat Islam jauh dari Islamnya, semakin kita terjepit. Jujur saja, kita di Indonesia itu mayoritas, tapi nyatanya kita nggak dapat angin sama sekali. Karena apa? Di antara kita itu lebih suka kecurangan. Ya enggak? Ketika semakin jauh dari Islam, mereka menikmati, mereka yang di atas itu menikmati jauh dari Islamnya. Yang bawah ya, Islam itu ketika diterapkan itu memberkahi kepada semuanya. Itu kan jelas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk negeri itu beriman dan amal solehnya, keberkahan dari langit dan bumi itu nampak. Allah memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Kekayaan kita melimpah, tapi nggak memberkahi masyarakatnya. Tidak memberkahi. Karena apa? Jauhnya kita dari Islam kita. Sebab Islam itu sebenarnya mengangkat manusia, mengangkat umatnya. Contoh begini, bahwa annal insan makhlukun mukarramun. Hakikat manusia itu makhluk yang dimuliakan Allah. Betul-betul dimuliakan oleh Allah. Satu, bisiri nafri ruh, dengan rahasia, manusia itu satu-satunya makhluk yang ditiupkan ruh kepadanya. Kata ruh ini bukan hanya ruh kehidupan ya. Pada umumnya ruh ataupun nyawa itu kehidupan. Yang dimaksud ruh kepada manusia itu bukan ruh kehidupan, tapi namanya ruhut tamyiz, ruh kecerdasan, akal, nalar. Allah menceritakan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fa idza sawaituhu, ketika aku sempurnakan Adam. Adam itu diciptakan dari tanah ya. Begitu sudah sempurna, sebenarnya jarak setelah sempurna sampai ditiupkan roh itu 40 tahun. Sudah sempurna itu belum ditiupkan roh, itu jaraknya 40 tahun. Allah menceritakan. Diceritakan dalam surat Al-Insan, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Jadi sungguh terjadi pada manusia setelah manusia itu terbentuk wujud fisik, ketika roh itu belum ditiupkan, itu nggak ada apa-apanya, masih wujud tanah. Ketika roh itu ditiupkan kepadanya, tanah yang bentuk fisik seperti itu berubah jadi daging, jadi darah, jadi tulang, mata, sempurna. Ketika sempurna ini Allah menceritakan fa idza sawaitu wa nafakhtu fi ruhi, ditiupkan kepadanya faqa'u lahu sajidin. Allah perintahkan kepada penduduk langit sana, sujudlah kamu kepada Adam. Mereka pada sujud kepada Adam, kecuali iblis. Ini makhluk yang dimuliakan Allah. Satu, rahasianya ditiupkan ruh. Yang kedua, rahasianya adalah amanah. Diberi beban amanah. Allah menceritakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insan
innahu kana zaluman jahula. Amanah itu oleh Allah ditawarkan langit, bumi, gunung. Semuanya enggak berani menerima. Fahamal insan, lantas manusia datang menerima amanah ini. Siap menerima amanah. Allah mencaci kepada Bani Adam, innahu kana zaluman jahula, sungguh manusia itu makhluk yang zalim, bodoh. Kamu berani-beraninya menerima amanah. Amanah itu berat. Tapi kemuliaan manusia itu karena ini punya amanah ini seperti ini. Apa yang dimaksud amanah-amanah ini? Kita diberi akal, diberi nalar. Dengan akal nalar yang kita miliki, ilmu-ilmu yang kita miliki, kita tuh diperintahkan untuk melakukan tindakan-tindakan di dunia, perubahan-perubahan untuk mengatur. Yang ketiga, kita satu-satunya makhluk, ya, kemuliaan kita ibadah. Satu adalah amanah, fisiknya sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu juga menunjukkan kemuliaan manusia. Fisiknya manusia itu makhluk yang paling sempurna. Coba kalau kita bandingkan dengan binatang-binatang yang lain, yang paling sempurna manusia. Kemudian kita menerima amanah, kita diberi akal, dititipkan ruh, juga kita menjadi khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa yang dimaksud khalifah di muka bumi ini? Pemimpin, mengatur. Jagat seisinya ini justru bukan gajah yang besar untuk mengatur, bukan harimau, tapi siapa? Manusia. Memang umum, orang yang ditugasi mengatur itu dia yang bikin kerusakan. Polisi kon ngatur jalan, kon ngatur yang tinggian, sehingga kerusakan orang. Jadi di mana saja selalu pakar makan tanaman, ya. Seperti ini, ya. Kan jelas. Mengatur apa? Mengatur isinya alam semesta. Allah sudah juga menceritakan zuharul fasad fil ardi wal bahr, zuharul fasad fil ardi wal bahr bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di laut dan di darat sebab ulah tangan manusia. Padahal manusia ditugasi untuk mengatur, merawat. Karena apa? Karena rakusnya. Coba, sebenarnya kan begini ya kita itu. Kalau kita itu demi ahli waris kita, kekayaan yang kita miliki, kekayaan alam yang kita miliki itu, orang usah tergesa-gesa dirusak, dicari kekayaannya, apa yang ada dirawat dengan baik. Kan mestinya kan begitu. Coba, alam semesta seperti gunung, tumbuh-tumbuhan, hutan, binatang-binatang. Ini kalau yang masih asli itu kan indah. Begitu hutan-hutan ditebang, gunung-gunung dirusak, bisakah manusia mengembalikan aslinya? Ini padahal keindahan. Sudah kita merawat yang ada saja, itu nanti untuk anak cucu kita nanti. Hebat Indonesia. Tapi sudah gunung-gunung sudah ditebangi, hutan-hutan pada dirusak. Pada merusak hutan, merusak gunung, merusak. Ini dampaknya sangat luar biasa.
apa? Manusia itu diciptakan dari tanah dan air. Manusia itu sangat bergantung dengan air. Dengan kerusakan hutan, kerusakan gunung, itu nanti mesti akan terjadi pencemaran air. Itu pasti. Kalau air sudah terjadi pencemaran, air bersih harganya mahal, berapapun harganya pasti dibeli. Pasti. Itu pasti. Coba kalau kita ingat zaman dulu, zaman biyen. Wong biyen ku ning sawah. Ning napa di tebing ngantek temen belik lho ngarani, belik. Ngombe banyu belik itu sehat. Ora enek sing pilek. Jenengan sing tak mesti eling, wong biyen ki ning sawah ki ngombe banyu belik. Ini jaraknya masih berapa tahun? Pencemaran kita sudah seperti ini. Dan pasti ini terjadi nanti. Jadi kita di muka bumi ini tugas. Maka saya katakan tadi mukadimahnya sebab lemahnya kita, kekalahan kita, jauhnya kita dari Islam kita. Sekiranya umat Islam itu komitmen terhadap Islamnya, ini mesti jaya. Itu pasti. Ajaran Islam sebenarnya mengajak kita untuk maju. Pendidikan kita itu pendidikan mengajak kita untuk agresif. Orang yang mesti akan jadi pemimpin itu mestinya dia yang punya ilmu, orang yang belajar sudah punya ilmu itu tidak boleh, harus agresif. Nanti pasti akan terpilih. Dia juga harus selalu menjaga akhlaknya. Kalau kita agresif, ada ilmunya, akhlaknya juga baik, itu nanti suatu saat dia mesti akan ditunjuk sebagai pemimpin. Ini yang kita harapkan anak-anak kita. Jadi betapa pentingnya akhlak. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang punya harapan nanti dunia dan akhirat. Allah menceritakan di akhir surat Al-Furqan. Di sana Allah telah menceritakan sifat-sifatnya. Orang-orang yang nanti bahagia dunia dan akhirat disebutkan ada 14. Allah menyebutkan sifat-sifat mereka dengan istilah nama. Menggunakan istilah nama. Nama itu juga ulama menafsiri betapa pentingnya nama. Dan Rasulullah SAW itu juga menekankan untuk memberi nama anak-anak kita. Itu hendaknya nama itu yang mengandung doa. Dan setiap Rasul itu mempunyai sesuatu dikasih nama juga. Mulai dari kudanya, untanya, keledainya, pedangnya, semua dikasih nama. Nama yang sesuai. Kita juga memberi nama anak kita, itu hendaknya nama yang di situ mengandung doa. Apa di antaranya? Rasul menekankan satu nama-nama Nabi. Apa doa di dalamnya? Supaya sesuai dengan Nabi ini.
kita beri nama Ibrahim, kita punya harapan seperti karakternya Ibrahim. Atau nama-nama yang disandarkan kepada nama Allah, asma Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf. Di dalam nama itu ada doa. Di dalam nama itu ada doa. Jangan suka memberi nama. Ini tidak harus Arab. Nama-nama Nabi itu bukan Arab. Ibrahim bukan Arab. Musa bukan Arab. Sulaiman bukan Arab namanya. Itu bukan bahasa Arab. Dawud bukan bahasa Arab. Jadi nggak apa-apa. Yang penting ada maknanya. Jangan syukur nama itu ngepasne neton, ngepasne dino. Lahir Senin, jeluk Senin. Pasaran pon Sarponen, pasaran pon dinane Senin. Desi, Desember tanggal 1 Desi. Ya. Itu kan syukur ya. Jadi nama itu yang mengandung doa. Ini Allah menceritakan kan begitu namanya di surat akhir Al-Furqan itu kan Allah Ta'ala menceritakan wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu nama, sifat. Dari kata-kata Abdurrahman dijamakkan Ibadur Rahman. Beberapa hambanya zat yang kasih sayang dunia dan akhirat. Berarti gambarannya orang yang nanti bahagia dunia dan akhirat. Kita memberi nama anak kita Abdurrahman, anak yang nanti bahagia dunia dan akhirat. Menjadi orang hebat dunia dan akhirat diberi nama Abdurrahman. Diberi nama Abdul Ghani. Al-Ghani, nama Allah Al-Ghani, zat yang maha kaya. Diberi nama Abdul Ghani. Kita punya harapan budaknya zat yang kaya nanti mesti kaya. Kan itu maksudnya doa itu seperti ini. Sifat-sifat Ibadur Rahman, jadi orang yang bahagia itu, orang yang benar dalam hidupnya, adalah yamsuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Akhlaknya begini. Jadi ketika berjalan dimanapun berada, dia tenang, sopan, santun. Intinya akhlak itu sesuatu yang menyebabkan bahagia dunia dan akhirat. Aktsarul masyhurul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan amal yang masuk surga itu takwa, yang kedua husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu menjadikan kita itu hidup nyaman. Baik dengan tetangga, kamu dalam rumah tangga nyaman dengan kegelembungan. Baik dengan sanak saudara, semuanya saudara baik dengan kita. Baik dengan teman, semuanya teman akan jadi baik. Ini husnul khuluq. Sifatnya Ibadur Rahman seperti ini. Kalau takwa hubungan kita dengan Allah, kalau husnul khuluq itu hubungan sosial ini. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Artinya begini. Sikap yang harus kita ambil. Kalau kamu bergaul dengan siapapun, orang yang kepengen menguasai kamu, nggak usah, jangan disapa, jangan dijadikan teman. Kan pada dasarnya orang berteman itu kadang-kadang dia teman mendekat dengan kita. Setelah kita dekat ternyata dia mau menguasai kita. Kita harus berpaling dari dia. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jadi kalau diajak bicara dengan orang-orang bodoh, diajak bergaul bersama dengan orang-orang bodoh, dia mengucapkan salam berpisah. Almar'u ala dini khalilih, seseorang itu akan mengikuti agamanya saudaranya. Oke, kita tuh bersahabat dengan siapapun, kalau dia tidak mengganggu kita, baik. Rasul kan menyatakan begini, umirtu, ya, laqad amaronillah bimudaratin nas kama amaroni biswal wa zakah. Allah memerintahkan kami untuk bersikap mudaroh, bersikap baik, lemah lembut, akrab dengan siapapun,
seperti perintah Allah untuk menjalankan sholat dan zakat. Wajib artinya. Kita dengan siapapun itu aktif. Wajib. Sama dengan sholat dan zakat. Akan tetapi, kalau memang dia itu sukanya mengganggu kita, mempengaruhi keburukan kepada kita harus selamat berpisah. Jangan dijadikan teman. Karena pengaruhnya sangat besar. Wa idza khatatum jahilun qaulu salama. Jadi akhlaknya baik, kita nggak suka bersahabat dengan orang yang mempengaruhi keburukan kita. Jangan sampai dia mempengaruhi kita. Yang ketiga, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Sifatnya yang ketiga, orang-orang yang rajin sujud di waktu malam. Orang-orang yang rajin qiyamul lail. Orang-orang yang rajin tahajud. Tahajud itu Rasul menyatakan dakbuman qoblana minas sulha. Rasul kan perintahkan kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, alaikum bi qiyamil lail. Ibnu Mas'ud, aku tekankan kamu qiyamul lail. Fa innahu dakbus sulha memang qoblana. Qiyamul lail itu ada perilakunya orang-orang soleh sebelum kita. Umat-umat dahulu yang soleh itu sukanya qiyamul lail. Kita kalau rajin qiyamul cerdas, kita diberi kecerdasan, diberi insting yang tajam menghadapi problem ini. Nggak gampang tertipu. Dan tahajud itu menjauhkan kita dari penyakit. Tahajud itu juga menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Maksiat apapun, kalau kita rajin tahajud, nanti suatu saat maksiat itu akan hilang dari kita. Karena orang yang rajin tahajud, dia sudah sangat cinta lagi kepada Allah, sangat cinta. Tentunya orang yang betul-betul sangat cinta kepada Allah, dia sudah tidak lagi suka mengumbar hawa nafsunya. Ini. Latih untuk supaya kita itu enak tahajud, yaitu tahu keutamaan tahajud. Keutamaan tahajud itu cita-cita kita akan berhasil, kita mendapatkan derajat yang mulia, kemudian segera problem akan terpecahkan, ada pertolongan langsung dari Allah. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud kita mendapatkan derajat yang mulia itu tidak harus kita yang menyandang. Mungkin itu nanti Anda terangkat dengan anak sampean diri. Kita jadi orang mulia. Bapak ibu biasa, cuma dia rajin tahajud. Anaknya jadi wong hebat. Lek anaknya wong jadi wong hebat, bapak ibunya ikut hebat enggak? Terangkat sudah. Maka coba analisa. Wong hebat itu si Fulan itu gimana? Tak delok dia kok hebat. Wih anake sapa? Bapak imbian piye lakon uripe, ibu imbian lakon uripe akan ketemu. Itu yang hebat ibunya barangkali. Juga untuk supaya kita ringan tahajud, kerja siang itu ojo abot-abot. Kita tetap kerja, tapi ojo ngoyo. Nek kerjane mulai isuk sampai sore, gak leren udan-udan pisan. Bar maghrib turu maksek iku tangi jam 4 isih kurang. Ya. Siang hendaknya ada diistirahatkan. Istirahat siang. Yang kedua, lek tidur jok malam-malam. Jangan suka begadang. Jangan suka begadang. Ya.
Tidak harus banyak. Hadisnya kan begini, ada rok'atani fi jawfillah khairun minad dunya wa ma fiha. Laula an asyuka ala ummati la faratuhuma. Dua rakaat di tengah malam itu lebih baik daripada dunia seisinya. Andaikan aku enggak membebani umatku, aku wajibkan. Rasul khawatir kalau membebani sehingga tidak diwajibkan. Ini kan hadisnya kan cuma 2 rakaat. Apa tuh bedanya? Bedanya begini loh. Baik tidur siang, umpamanya satu orang siang tidur istirahat, kemudian bangun mandi sholat zuhur, itu sangat khusyuk sekali dibanding habis kerja langsung sholat. Begitu juga tidur malam, tidur malam, bangun malam, hatimu nol, kosong, belum ada pencemaran sama sekali. Apalagi sunnah berangkat tidur kita lakukan. Sunnahnya mau tidur itu apa? Itu kita lakukan. Di samping baca Bismillahirrahmanirrahim ahya, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir itu kan jelas. Artinya kan jelas. 33 subhanallah alhamdulillah. Allah akbar. Lah etikanya orang berangkat tidur itu kita apa? Muhasabah. Kita melakukan muhasabah. Evaluasi. Saya punya dosa apa kepada Allah, saya punya dosa apa kepada manusia, saya punya tanggungan apa. Dipikir aku di tanggungan cenderung iso, menangislah kepada Allah supaya tanggungan cepat terselesaikan. Orang yang seperti ini tidurnya nyenyak, bangun pikirannya fresh. Ya. Jadi usahakan qiyamul lail sekalipun hanya sedikit. Walladzina yabituna fihim sujjatan wa qiyaman. Walladzina yaquluna rabbana sirf 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan yaitu orang-orang yang ketika orang-orang yang rajin berdoa, Rabbana sirf 'anna 'adzaba jahannam. Artinya, ya Allah jauhkan kami dari siksaan jahanam. Pengertiannya, kita terhadap siksaan jahanam neraka itu kita tanamkan takut betul. Hidup di dunia itu tempat kita beramal. Kita nanti suatu saat dipanggil oleh Allah. Nah, di akhirat nanti kalau kita punya amal soleh, kita dapat surga. Ya, kalau nggak punya amal, kita neraka. Itu betul-betul ditanamkan. Ini bagian daripada iman yu'minuna bil ghaibi, iman kepada perkara gaib. Harus kita tanamkan iman seperti ini. Sahabat dulu ketika dekat dengan Rasul merasakan surga dan neraka itu seolah di ujung mata, mati di ujung mata. Bahkan penekanan Rasul itu kan juga demi kekhusyuan kita tuh ditekankan aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyak ingat perkara yang menghilangkan nikmatnya dunia. Apa? Ingat kematian. Untuk membangkitkan ingat kematian itu hadisnya Rasul mengatakan begini, kuburan itu setiap hari mengatakan akulah tempat sendiri, akulah tempat sendiri. Kamu kalau akulah tempat kesedihan, akulah tempat-tempatnya cacing tanah. Ketika orang beriman itu datang ke sana, artinya mati. Orang iman dan amal saya itu mati, kuburan mengatakan marhaban ahlan wa sahlan. Mengatakan seperti itu. Kemudian
mengatakan begini, engkaulah orang yang ketika kamu di muka bumi, engkau berjalan di atas punggungku dengan baik. Kuburan mengatakan demikian, kamu wahai orang beriman, ketika kamu dulu di muka bumi, kamu berjalan di muka bumi dengan baik, menjadi ibadur rahman, berjalan di mana-mana dengan baik, tidak bikin kerusakan, tidak bikin kezaliman. Maka kamu nanti akan tahu bagaimana aku memperlakukan kamu ketika kamu sudah ada di perutku. Ketika sudah dimasukkan ke sana, ya, kubur itu dibuka sehingga luasnya seperti sepenglihatan mata, sejauh penglihatan mata, dan dibukalah antara alam kamu dengan surga itu terbuka. Ini hendaknya dihayati demikian. Dan ketika orang itu nggak punya amal, dia itu fasik ataupun kafir, kuburan mengancam. Engkaulah orang yang ketika kamu berjalan di muka bumi, bikin kerusakan. Kamu banyak melakukan kecurangan, kezaliman. Kamu nanti akan tahu ketika kau di perutku. Kemudian ketika sudah dimasukkan di sana, dihimpit oleh kubur ini. Dihimpit. Siksaan sudah bertubi-tubi. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sifatnya ibadur rahman itu ketika dia itu mengatur ekonomi, membelanjakan kebutuhan-kebutuhan rumah, itu lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka tidak boros, juga tidak terlalu ngirit. Wa kana baina dzalika qawama, di dalam membagi ekonomi itu dengan sedang-sedang. Bagaimana yang dimaksud boros? Boros itu dilarang. Ceroboh itu dilarang. Ukuran ceroboh boros itu di dalam tadbirul ma'isyah, mengatur ekonomi, mengatur pembelanjaan itu betul-betul nalar digunakan. Jangan tidak menggunakan nalarnya. Orang sekiranya dia itu betul-betul memahami dengan fikih, betul dipaham, dia sulit untuk ditipu masalah investasi. Wong orang gaya fikih sangat mudah sekali ditipu dengan investasi. Investasi, bisnis-bisnis yang menipu itu rata-rata dia tidak menggunakan fikih karena gharar. Kalau kita menggunakan fikih tidak akan tertipu. Bahkan contoh saja begini. Ini kalau ukuran fikih mestinya nggak boleh. Contoh muamalah namanya akad muro'ah itu dilarang. Akad memiliki gaduh. Gaduh itu logika fikih sulit untuk ditemukan contohnya. Contoh nggak ada dari Rasul. Kemudian logikanya akan menimbulkan gharar. Di mana letak ghararnya? Terbujuk. Contoh, saya beli sapi, harga 25 juta. Tak gaduh ini sampean. 2 tahun. Regane medun. 20 juta malah 2 tahun malah karek 20 juta. Sopo sing nanggung rugi nih? Siapa? Sing duwe sapi aku rugi. Sing imu aku ngeret bendino ora dibayar. Ini mesti mengalami gharar seperti ini. Penyelesaiannya kalau sudah terjadi gharar seperti ini kalau ukuran fikih itu yang harus dirugikan pemilik modal. Bagaimana dirugikan? Minimal
kamu kerja sekian tahun itu dihitung. Aku ya rugi kan. Aku rugi 5 juta. Besaman yang bergerong tahun ini ngarep ki tak takoni kira-kira aku ngijoli piro ikhlas sampeyan. Iki nek diukur UMR wis mboten ketemu. Ya. Maka saya katakan horor. Ini yang mendekati benar, akadnya itu namanya bukan akad muroah, bukan akad apa namanya ijaroh sewa. Ini orang kan kadang menganggap ini sewa tenaga, ya kan? Kowe takon ngimu sapi manggene ning kandangmu, jenenge kandangmu iku mestine kan ana regane dhewe, tenagamu bendina iku mestine nek regane dhewe kan begitu. Ini kan jenenge napa? Akad sewa. Ini akad yang paling aman, namanya bukan akad sewa, namanya akad ju'alah. Nanti semerut tentang akad ju'alah itu. Akad ju'alah itu akad sayumboro. Sayumboro itu kan begini, napa jenenge? Napa? Contoh saja begini. Sapa wong ni nemokke dompetku isine duit sakmene engko lek balik tak wae 10 juta. Iki nek surat berharga iki. Sampean goleki kok enggak ketemu. Lek muragat golek entek 2 juta resikomu dhewe. Jadi kan resikonya sendiri. Tapi nek ketemu aku bayar 10 juta. Paham teman? Berarti kalau dihitung seperti ini nanti bisa sah. Iki sapi iki regane 20 juta. Mbok upeni upenono, sok nek enek batine didum diparuh. Iki jenenge akad ju'alah. Lek ngene aman. Petungnya dhewe kan nek bati. Ya terus rugi ora nek enggak disebutkan kok. Nek bati paruan edang. Itu namanya akad ju'alah. Jadi lah akad seperti ini, pemilik modal itu bisa mengambil kesempatan keuntungan di luar. Iki nek petani iki yo utun pisan. Contoh begini, rek ngomong halal dhewe halal. Tapi mentolo kowe. Contohnya ngene, aku tuku sapi 20 juta. Kang sapi iki tak rego 20 juta ya. Openono engko nek bati didum. Nggih. Aku wis bati purun temen. Wis langsung bati 5 juta. Halal apa ora? Halal wong aku petunge aku iki sapi iki tak rego 20 juta. Openono nah halal. Tapi enggak menggunakan moral. Muamalah itu kadang-kadang butuh moral. Pengen barokah ya kita menggunakan moral. Dagangan-dagangan apalagi ini sembako. Itu kita menggunakan moral. Jadi juga bati ini menggunakan moral. Nek kowe adol keris barang ngono ki enggak usah moral-moralan kowe. Iku wae 1 juta botol 1 miliar terserah, tapi kira-kira sak umur ora tahu payu. Nah, saya kembali waladina idza orang-orang yang ketika menginfakkan hartanya, kata menginfakkan di sini artinya memberikan kebutuhan hidup setiap harinya. Lam yusrifu, tidak israf, tidak berlebihan, walam yakturu, tidak medit. Pengertian israf adalah satu, jangan boros. Ukuran boros itu mengeluarkan harta kepentingan haram, itu boros.
Kecil pun boros, itu nggak boleh. Contoh kecil, tuku kembang api, pengajian, walimah, pemadi dodor-dodor, itu boros, nggak boleh. Tidak ada manfaatnya. Membeli sesuatu yang bukan kebutuhan, ini juga nggak boleh. Itu namanya israf, berlebihan. Jadi kalau bukan kebutuhan itu, dan ini pangkal kaya loh ya, seperti ini, pangkal kaya. Kalau kamu berseberangan ini pangkal kemiskinan, pangkal kefikiran. Yang ketiga, membeli sesuatu yang di atas batas kemampuan. Nggak kuat, ngoyo. Dia kurang syukur namanya. Dan dia menikmati barang yang dia belum mampu. Mestinya kamu itu menikmati itu 2 tahun yang akan datang. Sekarang sudah kamu nikmati, akhirnya nggak nikmat. Contoh tuku sepeda motor, kredit, lunas 2 tahun. Wiki jane kuatmu kan tuku 2 tahun yang akan datang namanya. Sudah kamu nikmati sekarang. Ini kita beli kredit itu cash ya kuat. Memang harta untuk diputar, nggak masalah. Tapi tuku kredit yang diandalkan gaji, gurmung gaji yang kita dapatkan, itu jangan. Beda pedagang dengan pegawai beda. Kalau pedagang oleh kredit, pegawai ya jauh. Ya, pedagang hartanya memang berputar. Ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Jangan medit. Medit itu ada 2 macam. Medit secara syariat, medit secara adat. Medit secara syariat itu tidak memenuhi kewajiban hakullah dan hakul adami. Hakullah zakat, hakul adami, kebutuhan istri dan anak-anak. Nggak memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan anak-anak itu medit. Harus dipenuhi. Yang secara adat, medit secara adat kita tidak memenuhi kewajiban sosial kepada lingkungan. Kita hendaknya mengimbangi lingkungan. Hakul jar, hak tetangga. Yang kedua, hakul suhbah, hak berteman. Yang ketiga, hakul korbah, hak kerabat. Kita ngimbangi hak tonggo, hak konco, haknya kerabat. Kita ngimbangi dengan berbagi, itu namanya sedang. Nek gak gelem, itu namanya medit. Nggak boleh seperti itu. Dan ini kalau sudah bicara urusan hakul adami, itu tidak membedakan antara muslim dan non-muslim. Rasul menyatakan ma'anfaq taulihi bi'irdika kutibat lakas sodakoh, apa yang kau infakkan untuk menjaga kehormatan kamu tercatat pahala sedekah. Apa yang kamu berikan untuk menjaga harga diri tercatat pahala sedekah. Tonggomu Kristen, umumnya nek mantui tetanggan kayak gini ya becek, bojomu ya kan becek. Itu harga diri, kehormatan harus dijaga. Rasul menyatakan al-iqtisad misrul ma'isyah, sedang-sedang, jadi jangan boros, jangan medit, separuh daripada penghasilan. Jadi artinya kalau kita itu tidak boros, penghasilan sedikit pun nanti tetap kita usahakan bisa satu. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sifatnya ibadur rahman
yang kesekian kalinya adalah yaitu orang-orang yang rajin untuk menyatakan Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikan untuk kami dari istri kami dan keturunan kami menjadi qurrata a'yun, menjadi ketenangan jiwa kami, dan jadikan mereka pemimpin-pemimpinnya orang takwa. Nah, artinya begini, bukan hanya sekedar ungkapan doa, tapi perilaku. Artinya ibadur rahman itu dia seseorang yang ketika memilih pasangan, dia mengedepankan pasangan yang menjadikan ketenangan hidup. Yang bagaimana? Rasul mengatakan begini, ala adulluka, apakah aku tidak menunjukkan kepada kamu ala khairi kanzin, sebaik-baiknya simpanan yang kau simpan. Sahabat mengatakan, betul Tuhan, apa simpanan yang paling baik kami simpan? Zaujatun sholihah, istri yang sholihah. Inna dzartaha sarotka, istri yang sholihah itu ketika kamu melihat menyenangkan kepada kamu. Wa idza amaltaha, apa ketika kau perintahkan nurut kepada kamu. Wa idza ghibta, ketika kamu tinggal pergi, dia aman hartanya, aman harta kamu, dan aman harga dirinya. Dia menjaga harga dirinya. Itu sebaik-baik simpanan. Dan secara umum Allah Ta'ala mempertemukan kita seperti ini. Jadi kita itu dipertemukan at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Orang-orang yang thayyib itu Allah mempertemukan kepada orang-orang yang thayyib. Ya. Jadi untuk bagaimana kita itu kepingin punya qurrata a'yun, anak yang betul-betul menjadi qurrata a'yun dari diri kita sendiri, hendaknya betul-betul memberikan contoh kesolehan kita. Sulit kiranya ibu gak solihah, bapak gak soleh untuk punya anak yang soleh. Jadi kalau kepingin kita punya anak yang soleh, dari diri kita sendiri harus siap menjadi orang soleh. Kita setiap hari berusaha untuk memperbaiki kesolehan kita, supaya anak kita nanti tumbuh. Dan betapa nikmatnya kita itu diberi umur panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan fase kehidupan kita manusia, semakin kita itu umur kita semakin tambah, semakin kamu mengenal kepada Allah, semakin kamu sadar untuk mengikuti perintah-perintahnya, semakin sadar untuk kepingin mendengarkan firman-firmannya. Sehingga Allah menurunkan wahyunya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, apakah aku belum memberi umur kepada kalian? Umur yang mestinya kami itu sudah sadar. Ayat ini Allah menceritakan nanti di hari kiamat, wong sing mesti diparingi umur wis 40, wis 50 munggah, 40 50 munggah. Kok dia belum sadar juga? Masih juga banyak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, kecurangan. Allah mengatakan, apakah kamu dulu di dunia belum saya kasih umur yang mestinya dengan umur itu kamu sadar? Coba kita berpikir diri kita sendiri. Kira-kira umur awake dhewe mbiyen, sik umur 20, selawe gedene 30, kira-kira dibanding karo saiki kesadaran beragama beda napa mboten? Beda. Kalau itu beda, semakin tua semakin cinta ilmu, semakin kepingin meningkatkan takwa. Itulah tanda-tanda kesolehan. Jadi begini,
Dalam surat Al-Imran, wong soleh kira kudu lahir ceprot sampai tuwek dan rawesik rata melakoni dosa. Tidak harus begitu. Dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wa 'afina 'anil nas wa yuhibbul muslimin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa ya'lamun. Juga dikatakan orang-orang soleh adalah calon penduduk surga adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu orang-orang yang dulu pernah melakukan perbuatan keji, perbuatan zalim, pernah curang, pernah korupsi, pernah berzina. Namun akhirnya dia sadar. Zakarullah fastag. Kemudian ketika sadar dia kembali kepada Allah, mencabut dosa-dosanya, dia sekarang menjadi orang soleh, itu juga digolongkan penduduk surga. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Jadi Rasul pun menceritakan begini ya, menceritakan tentang kehidupan. Kehidupan itu seperti ini, sangat menakutkan sekali hadisnya. Itu Rasul menyampaikan nadanya nada ketika berkhutbah. Amma ba'du fa inna dunya khudrun khulwatun. Bahwa dunia itu hijau warnanya, manis rasanya. Allah akan melihat apa yang sudah kamu perbuat di muka bumi ini. Wa najrun kaifa ta'malun. Amma wan nasu min tabaqatin syatta, manusia itu dari pangkat yang berbeda. Faminhum, sebagian manusia itu ada orang yang lahir mukmin, hidup mukmin, mati mukmin. Ada orang itu lahir kafir, hidup kafir, mati mukmin. Ada orang itu lahir kafir, hidup kafir, mati mukmin. Ada 4. Nasib orang itu nggak tahu. Ini yang menakutkan, sehingga orang-orang besar, termasuk seperti Hasan Basri, dia itu orang yang hebat, tapi rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Apa yang ia takutkan? Khawatir saya nanti dikelompokkan orang yang lahirnya mukmin, hidupnya mukmin, jangan-jangan aku akan mati menjadi orang kafir. Takut betul seperti ini. Dan Allah memberikan contoh dalam Al-Quran. Siapa pelakunya? Bal'am ibnu Ba'urah, seorang pendeta. Dia wali, karomahnya luar biasa. Keramatnya luar biasa. Dia punya aneka macam karomah yang luar biasa. Tapi matinya buruk. Apa penyebab kematiannya dia kok buruk? Satu saat ketika Musa itu diutus oleh Allah untuk menaklukkan bangsa apa namanya itu, Bal'am itu berada di sana pada bangsa-bangsa ini. Dia menjadi orang dekatnya penguasa, sehingga dia juru spiritualnya raja ini. Sampai Bal'am itu diminta tolong oleh raja ini untuk mendoakan Musa. Musa didoakan, dikabulkan oleh Allah. Sehingga perjalanan Musa itu terdampar ketika perjalanan, ya, nggak bisa keluar dari padang pasir karena doanya Bal'am ini. Lantas Musa berdoa kepada Allah, tanya kepada Allah, ada apa ya Allah pada kejadian seperti ini? Itu hambaku Bal'am. Allah menceritakan itu. Kemudian Musa berdoa, ya Allah, seperti engkau kabulkan doanya Bal'am, maka kabulkanlah doa kami. Allah mengabulkan doanya Musa, sehingga Bal'am itu matinya su'ul khotimah. Paham maksudnya ini?
Jadi waspadalah apa yang kita jalankan ini dalam kehidupan, jangan ada sesuatu yang menyebabkan kita itu su'ul khotimah. Ya, termasuk contoh ini. Yang paling rawan su'ul khotimah itu justru ya ini. Siapa? Yang sangat membahayakan itu kan gambaran seorang ulama yang menjadi kaki tangannya penguasa. Balaam itu contoh seperti ini. Jadi sifatnya apa? Ibadur Rahman yang terakhir yaitu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Jadi harapan dalam hidup itu punya anak istri yang solihah, anak-anak yang soleh, yang nantinya menjadi pemimpin-pemimpin di muka bumi ini, menegakkan di muka bumi ini sebagai pengganti kita. Gak ono uangnya gak kepengen keturunan. Nah, bagi kita orang yang beriman, apa idola kita? Kita mengidolakan sesuai dengan ayat ini. Kita pengen keturunan yang akan melanjutkan perjuangan kita menegakkan agama Allah, memperjuangkan agama kita. Di samping juga melanjutkan tugas-tugas kita ekonomi kita. Mungkin inilah yang kita sampaikan. Cukup dari saya, alhamdulillah. Subhanallah, bihasyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada pembahasan apa?